berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Selamat malam jemaat Tuhan yang kekasih. Kembali kita ada dalam renungan malam. Karena itu sebelumnya kita akan berdoa, kita minta hikmat, akal budi dari Tuhan dan pengertian untuk kita mau mengerti maksud apa yang Tuhan berikan malam ini. Kita berdoa. Gembala yang baik Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang besar yang kami puji dan kami agungkan. Malam ini kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan untuk mengerti apa yang Engkau maksudkan bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya kami dapat perhatikan dan menyimak dengan kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami memulai ibadah ini. Amin. Malam ini kita ada dalam renungan malam yang saya akan berikan judul Buah yang Tetap. Ya, karena apa? Karena kita tahu kita sebagai umat ketebusan Allah, kita harus menghasilkan buah yang tetap itu. Supaya pada waktunya kita boleh menikmatinya dalam kasih Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan buah yang tetap itu? Buah yang tetap itu adalah karunia yang dari Allah bagi kita melalui Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah Bapa. Atau hak istimewa bagi orang-orang pilihan Allah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah itu hak istimewa yang berasal dari Allah ini harus disertai, kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 15 ini, maka kita ketahui dikatakan dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah jadi kalau kita perhatikan maka dari ayat 1 sampai 4 ini kita mengerti untuk kita bisa menghasilkan buah itu adalah kita harus tetap di dalam Dia. Jadi iman kita harus tetap hanya kepada Yesus saja. Jadi di tengah-tengah begitu banyak godaan atau tantangan yang mau mengalihkan iman kita, disinilah harus kita pertahankan iman kita hanya ada di dalam Yesus. Karena dari Yesuslah kita boleh mendapatkan buah yang tetap itu. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong, supaya kita boleh ada dalam kesetiaan kita, ketekunan kita untuk tinggal tetap di dalam Dia. Lalu yang kedua, kalau kita baca di dalam ayat berikutnya, di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat berikutnya dikatakan adalah perlunya penurutan. Saya bacakan mulai ayat 9, Yohanes 15. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi inilah yang berikutnya adalah penurutan kita, ketaatan kita. Seperti teladan yang Yesus juga sudah lakukan. Dia taat kepada perintah Bapaknya. Jadi yang kedua adalah ketaatan kita, penurutan kita. Sehingga di situ kita akan baca dalam ayat yang ke-10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Ayat yang ke-11 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu,
supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Haleluya. Sukacita inilah yang menjadi kekuatan kita untuk terus kita menikmati hal-hal yang Tuhan inginkan. Jadi Tuhan tolong. Nah, hal tentang pilihan dan tentang pilihan ini kita baca juga dalam suratan Petrus. Suratan Petrus juga menjelaskan hal-hal yang harus ada pada kita. Dalam 1 Petrus yang kedua, 2 Petrus yang pertama, 2 Petrus yang pertama mulai ayat yang ketiga, di situ ada perikop tentang panggilan dan pilihan Allah. Jadi di sini kita melihat bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang tetap ini, maka kita harus ada dalam panggilan dan pilihan Allah ini. Saya bacakan saja, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dan pengenalan yang, ya ini, dan pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara ditambah dengan kasih akan semua orang. Haleluya. Jadi inilah hal-hal yang harus ada pada kita. Ya, hal-hal yang harus ada pada kita adalah untuk kita tetap dalam panggilan Allah ini, pilihan Allah ini. Jadi kalau kita perhatikan maka kita mengerti. Ini adalah dalam ayat yang ketiga dikatakan janji-janji yang berharga itu harus kita kerjakan. Jadi dalam ayat yang ketiga diingatkan ada janji-janji yang berharga itu di mana kita harus kerjakan, yaitu yang tadi saya katakan iman ditambah dengan kebajikan dan seterusnya. Jadi Tuhan tolong, ini memerlukan ketekunan kita melakukannya. Jadi memang inilah tantangan kita. Selain ketaatan juga harus disertai dengan ketekunan yang sungguh. Supaya kita boleh tetap dalam pilihan Allah untuk kita bisa menghasilkan buah yang tetap itu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ini maka kita perhatikan dalam ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kamu tidak akan pernah terserandung. Jadi kalau kita perhatikan ini maka upah itu harus kita kerjakan dengan kesungguhan, bukan main-main. Nah karena itu kita biasakan dalam kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mempunyai kesungguhan, yaitu ketetapan hati untuk bisa melakukannya. Tidak gampang hari-hari ini untuk kita menjadi orang yang taat dan melakukannya. Karena begitu banyak godaan-godaan yang datang yang bisa memalingkan perhatian kita. Sebab itu Tuhan tolong, karena dalam ayat yang ke-9 diingatkan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan.
Jadi itulah kita seringkali dibawa kepada hal-hal yang lama yang sudah seharusnya kita tinggalkan, tapi dimunculkan lagi, diingatkan lagi. Dan kita suka tergoda dengan hal itu. Itulah yang membuat kita dikatakan, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa semuanya sudah Tuhan tuntaskan dengan pengorbanan Yesus. Jadi kita bersyukur kalau kita ada tetap dalam panggilan dan pilihan Allah. Dan ini harus kita pertahankan terus sampai kepada akhirnya. Supaya dikatakan kita bisa menghasilkan buah yang tetap itu. Yaitu kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Karunia Allah yang ajaib itu boleh menjadi milik kita semua. Lalu berikutnya juga pemazmur ingatkan dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Ada untuk kita tetap bergembira karena Tuhan. Inilah yang harus kita perhatikan juga. Dalam Mazmur 37 ayat yang keempat dikatakan, Mazmur 37 ayat yang keempat. Ayat yang seringkali saya suka ingatkan kepada jemaat Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat yang keempat dikatakan demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi Tuhan tolong, buah yang tetap itu harus kita miliki. Dengan satu hal yang kita yakini, yaitu kita harus tetap bergembira di dalam Tuhan. Kita harus tetap tinggal di dalam Dia, supaya buah yang tetap itu menjadi milik kita sepenuhnya. Kita boleh ada bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan yang ada. Tuhan tolong, kekuatkan iman kita, supaya kita menjadi umat yang tangguh, dan tetap mempunyai ketahanan untuk ikuti segala rencana Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Engkau sudah menyediakan kepada kami hal-hal yang indah untuk menjadi milik kami sampai pada akhirnya. Yaitu apa yang sudah kami perhatikan lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk kami tinggal tetap di dalam Engkau. Kami harus ada dalam ketaatan kami. Dan kami harus tetap dalam sukacita kami. Sehingga apa yang kau janjikan itu boleh menjadi milik kami sepenuhnya. Kami boleh ada dan menikmati buah yang tetap itu adalah keindahan bersama dengan Engkau di surga nanti. Terpuji nama Bapa, Kau mampukan umat-Mu ada dalam sukacitamu, ada dalam kegembiraan karena Engkau. Mengatasi begitu banyak keadaan-keadaan yang datang dalam hidup ini. Tuhan berkati iman kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Syosyanim menjadi umat yang bangkit, kuat, menang, dan terus mengobarkan api Pantekosta. Haleluya.
Gerejaku adalah rumahku.